Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Berikutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Tema kita kali ini yaitu menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur, yang disusun oleh Ananda Prasetya Ulil Albab. Alam raya dan seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya yang bernama manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dan tidak seorang pun mampu menghitungnya. Menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Meskipun menggunakan alat tercanggih yang ada di muka bumi ini. Sebab Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalamu kaffar. Artinya, dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghingganya. Sehingga manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Meskipun begitu, banyak karunia diberikan untuk manusia. Namun, hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui karunia tersebut. Padahal, andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmat Allah yang tak ternilai harganya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cuma-cuma. Dari semua anugerah itu, Allah hanya meminta manusia agar berterima kasih kepadanya dengan cara menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan apapun. Hal ini selaras dengan tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dengan sangat gamblangnya di dalam Al-Quran apa yang menjadi tujuan kita hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi, Allah tidaklah membiarkan kita begitu saja. Bukanlah Allah hanya memerintahkan kita untuk makan, minum, tidur, mencari sesuap nasi untuk keberlangsungan hidup. Ingatlah, bukan hanya dengan tujuan seperti itu Allah menciptakan kita. Tetapi ada tujuan besar di balik semua
yaitu agar setiap hamba dapat beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah? Tidak untuk beribadah kepada Allah dan juga tanpa ada balasan darinya." Jadi beribadah kepada Allah adalah tujuan diciptakannya jin, manusia, dan seluruh makhluk. Makhluk tidak mungkin diciptakan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Begitu pula, satu hal yang harus dipahami oleh manusia bahwa Allah memerintahkan untuk menyembahnya, sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Karena ketaatan manusia tidak menambah kemuliaan Allah. Dan kekafiran manusia tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Justru kewajiban ibadah ini untuk kepentingan manusia itu sendiri. Bagi yang sadar dan bersyukur, Allah telah menyiapkan surga bagi mereka. Dan bagi yang mengingkari nikmat Allah, Allah telah menyiapkan bagi mereka neraka sebagai konsekuensi perbuatan di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk tugas pekan ini, silahkan baca Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.